Halo semuanya, kami adalah River Ranger. River Ranger adalah sebuah kelas belajar lingkungan informal yang berada di daerah bantaran Sungai Ciliwung, daerah Condet. Nah, hari ini kenapa aku pegang sampah nih? Ini adalah sampah organik karena hari ini kita mau belajar cara mengkompos yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Nih, kita mau sharing caranya gimana nih? Karena kita udah melakukan ini selama bertahun-tahun di rumah dan kita mau kasih tahu caranya. Gampang banget, jadi pasti semuanya bisa. Hari ini kita akan kedatangan teman juga nih yang bakal ngajar. Ayo Syekh, gimana kita mau mengkompos nih ceritanya? Jadi kompos itu apaan sih? Kompos itu ya? Jadi sebenarnya kompos tuh adalah asal katanya dikompos ya. Jadi dia itu adalah membusukkan makanan-makanan yang emang asalnya dari tanah, kita kembalikan lagi menjadi tanah gitu. Berarti kalau misalkan dia mau membusuk, mau jadi tanah, berarti banyak metode dong selain mengkompos itu? Banyak, sebenarnya banyak metode ya. Kalau misalnya kita belajar tentang kompos tuh ada kompos aerob, kompos anaerob. Tapi ini kita membuat simple banget karena kita udah mencoba cara ini di rumah dan ternyata cara ini yang paling menyenangkan, nggak berbau sama sekali dan gampang banget terkompos. Ini gitu. apa nih Kanana nih? Ini sampah organik, sisa makanan, tapi kita nggak memasukkan tulang-tulang di sini. Jadi tulang tuh kita kasih kucing aja deh. Ini cuma sisa makanan. Jadi yang sisa makanannya taruh sini ya? yang biasanya. Jadi ini sisa makanan dari Kanana di rumah. Jadi nggak langsung dibuang ke tempat sampah, nggak ditaruh di plastik, dicampur aduk. Juga kan kasihan ya, apa namanya? Karena mesinnya dia membusuk ya. Kalau di plastik dia nggak bakal membusuk. Dan itu bakal ditaruh di Bantar Gebang pastinya ya. Pasti. Kalau ke Bantar Gebang. Iya, kalau berakhir kan kalau dia ke laut bener. atau kemana, dan sungai, airnya bakal menjadi kotor. Gitu. Ya. Yuk kita mulai yuk. Ya. Itu taruh mana nih biasanya nih Kanana nih? Nah, kalau di rumah kita pakai 2 pot nih, 2 pot besar. Jadinya kalau satu penuh kita tutup, terus kita diamkan selama sebulan. Nanti dia akan menjadi tanah. Nah, ini yang nomor 1. Ini. Iya, ini yang nomor 1 dan udah berarti jadi ini belum jadi sempurna tanah banget ya berarti ya? Iya. Masih banyak serpihan sisa-sisa makanan yang belum terurai. Ini 2 minggu nih, 2 minggu dia begini. Bayangin ya dari kayak gini, dari sampah makanan seperti ini. Ini taruh aja ya? Taruh aja. Dan akhirnya jadi begini, jadi tanah. Jadi semua sisa makanan itu nantinya akan kembali lagi jadi tanah lagi kayak gini. Dan ini nggak bau ya. Wah, ada terkelak. Ini kayaknya kecoa batu ya. Ini kalau misalkan di kompos kalian ada kecoa batu gini, seneng banget. enggak, ini lebih bagus. Jadi mempercepat pembusukan juga karena dia makan sisa-sisa makanan, khususnya yang banyak mineralnya. Iya. Ini nih, kita kasih bisa lihat. Dan ini bagus banget buat mancing. umpan mancing. Khususnya ikan lele ya. Ini namanya kecoa batu. Kalau orang Jawa bilang corong. Ada kalau di Condet biasanya dibilang terkelak. Dan ini ada nilai harga jualnya juga sih. Mahal ya? Lumayan mahal, 1 mika gitu 20 ribuan kalau di sini. Oh, mahal loh. Oke, nih kita lihat ya, ini udah mulai membusuk nih. Tuh, udah mulai menghitam kayak gini dan nantinya akan balik lagi jadi tanah seperti ini. Dan asik kalau ya? kompos pastikan jangan ada plastik kayak gini nih. Karena karet nih. Jadi nggak bakal terurai nih. Jadi kita bisa lama sih, sebenarnya bisa tapi lama banget. Ya, karena karet. Perlu ratusan tahun kan. Kayak jagung-jagung kayak gini. Ya, potong kecil-kecil, jangan lupa dipotong kecil-kecil. Kalau misalnya ini bekas brokoli kan tadi batangnya segini, kita harus potong kecil-kecil supaya lebih gampang terurai. Kalau udah kayak gini, masukin tanah kan Kanana ya? Ya, kita masukin tanah atau kita masukin kompos yang udah setengah jadi juga nggak apa-apa. Karena bakteri pengurainya kan ada di sini. Jadi kita membuat environment yang pas buat si kompos ini. Jadi dia lebih gampang terurai. Biasanya kita juga semprot EM4 atau bioactivator. Bisa dibeli di toko tanaman, beli online. Toko material. Nggak ada. Ya? Jadi adanya di toko? Ada di toko online, ada di toko tani juga, toko pertanian-tanaman. EM4 namanya. EE4? EM. Oh, EM4. EE4 kali. Kalau EE4 apa Kanana?
Nih, jadi kita masukin semuanya. Ini udah hampir penuh ya. Jadi ini nantinya juga akan ditutup sementara yang ini udah jadi. Jadi nanti ini ditutup, kita balik lagi ke sini gitu loh. Selain kompos nih kan anak, kan kita kadang-kadang kan khususnya banyak kan sayur-sayuran ya. Kalau Iya. buah-buahan itu kan ada yang bilang ekoenzim gitu ya. Lebih Iya. efektif mana sih ekoenzim dengan kompos itu? Sebenarnya itu dua hal yang bisa dipakai gitu. Dua-duanya kita bisa jadikan karena jadinya nggak terbuang sia-sia. Nah, sisa ekoenzim itu bisa kita pakai untuk mencuci. Jadinya selain kita komposkan, sebagian kulit pisang atau kulit buah-buahan, aku sih lebih banyak pakainya misalnya pepaya karena sering makan pepaya, terus jeruk gitu ya, jadi wangi, mangga. Jadinya kita kumpulkan si kulit-kulit itu, terus kita campurkan dengan gula dan air dengan perbandingan 1:3:10. Nanti kita tunggu selama 3 bulan dan dia akan menjadi ekoenzim. Itu bagus banget karena kita ngepel juga pakai itu. Terus nyuci baju, nyuci piring juga bisa. Kemudian kita bisa disinfektan juga bisa pakai itu. Nah, sisa makanan yang kayak gini tapi kan banyak banget yang kayak kulit bawang atau serai gitu ya, sisa-sisa makanan, sisa nasi misalnya atau bawang itu kan nggak bisa jadi ekoenzim gitu, jadinya kita komposkan gitu. Ini banyak banget loh tumbuhan yang tiba-tiba muncul. Jadi itu khusus untuk kulit-kulit buah ya? Kalau ekoenzim sebaiknya sih kulit buah biar wangi gitu. Kulit ari boleh nggak kulit ari? Kulit ari sih apa sih? Kulit ari-ari. Kulit ari manusia. Nggak boleh, jadi kalau Enak lah. baik gitu ya, nggak usah pakai dikubur lagi. Ngeri. Kayak kulit ari aja gitu. Jadinya apa tuh? Jadi orang mau jadi ekoenzim kan? Ngeri. Bisa jadi ekoenzim juga kali ya. Ini ada cacing. Biarin, jadi cepet membusuk. Cacing kan dia makan sisa-sisa makanan juga. Iya. Ini banyak semut, cacing, tapi yang jarang ditemukan kalau misalnya komposter terbuka seperti ini, itu nggak ada maggot. Biasanya kan belatung banyak banget ya kalau di komposter. Tapi biasanya itu ada di komposter yang tertutup, karena black soldier fly itu BSF, itu biasanya masuknya ke komposter yang anaerob. Tapi komposter yang seperti ini yang terbuka, biasanya yang banyak itu adalah cacing. Tapi cacing informasi kecoa. sedikit ya, kalau cacing yang kompos itu yang biasa Vermikompos. kita alamin gitu ya. Mm-mm. Biasanya cacingnya itu baunya kayak melati ya. Iya wangi loh. Baunya kayak melati jadi. Cacingnya wangi. Tapi tetap itu cacing, ada orang Cacing ya, yang cacing. jijik tapi selama kita cium itu baunya wangi kayak melati. Persis, benar. 100% kayak melati. Aneh ya, cacing kok wangi? Itu cacing tanah bukan sih? Nggak tahu juga sih itu cacing, yang jelas cacing itu semua tanah ya. Cacing, semuanya cacing di tanah kecuali cacing pita Kalau gitu ya. cacing laut kan dia ada kakinya ya. Iya. Yang jelas itu cacing tanah. Iya. Dan ini diaduk terus setiap hari, kadang-kadang aku aduk, kadang-kadang kalau lupa bisa 3 hari sekali. Cuma sebaiknya diaduk, ini wangi banget ya. Wangi tanah campur wangi buah-buahan. Kecuali kalau komposnya tuh kompos cair. Aromanya juga enak banget. Iya, itu baunya Sampai karena 3 kelurahan juga nggak bakalan. bau air lindi. Tapi kalau jadi bener itu POC, jadinya bagus gitu. Pupuk organik cair. Tapi ya itu kekurangannya adalah baunya itu sangat menyengat ya. Bener. Jadi kita lebih baik pakai ini. Emang di rumah yang paling sukses tuh pakai ini daripada pakai komposter tertutup. Nah ini bibit-bibit cacing-cacingnya ya. Bibit cacing. Tuh. Jadi kalau cacing-cacing ginian jadi wangi gitu. Iya bener. Enak juga gitu, jadi nggak pakai ribet kalau nyari cacing sekarang. Cacing itu ada harganya juga sekarang. Bener. Bisa belikan. Tuh catatan dari pemancing yang suka ngambilin cacing dan terkelak. Dan ini dalamnya hangat banget ya teman-teman, karena dia pembusukan di dalam itu dia tertutup tanah dan tertutup sisa makanan. Jadi kalau misalnya kita aduk itu berasap loh. Ada jamur Hangat. juga loh kan anak tumbuh. Itu bisa dimakan nggak sih? Bisa, itu kan jamur bulan. Jamur bulan itu. Nggak berani aku makannya, tapi ya ini Tapi jamur jangan. yang bisa dimakan. Tapi cuma satu, jadi nggak bisa Cuma dimakan. satu, Banyak. iya. Benar. Jadi nah ini adalah hasil kompos ya. Jadi Hasil kalau komposnya. teman-teman mau kompos di rumah, gampang banget caranya, siapin aja pot Iya, atau yang gentong. penting bawahnya ada bolongannya. Jadi dia airnya sedikit ke bawah gitu, nggak ngenang di bawahnya potnya itu. Jadi jangan lagi sampah sisa makanan, sampah plastik dijadiin satu. Karena Jangan dicampur. di Bantar Gebang tuh udah parah banget kondisinya ya. Menumpuk dan dia melepaskan gas metan gitu ya. Jadi daripada dia melepaskan gas metan dan karbon ke udara, mendingan karbonnya itu kita jadiin kompos dan masuk ke tanah lagi. Jadi dia rich, nutriennya kaya lagi gitu. Dan fungsi dari komposnya ini selain buat tanaman, buat apa lagi yang mana?
Selain buat tanaman, komposnya, buat apa lagi ya? Kira-kira ada lagi gak manfaatnya? Apa ya? Kita manfaat ngompos gitu. Untuk memperkaya tanah? Memperkaya tanah, terus Apa lagi? mungkin dengan kita mengkompos banyak yang diambil gitu. Selain buat tanaman apalagi gitu yang Ini kita kasih makan cacing berarti ya? kasih makan cacing, jadi kita bisa beternak tadi coro atau kecoa batu atau terkelak, itu juga bisa. Kalau misalkan kalian butuh penghasilan lebih ya, karena nilai jualnya tuh cukup tinggi juga. Bener. Nah ini kan kompos yang belum jadi dan ini sedikit hampir jadi. Nah ini buat tanaman, jadi kita nggak perlu beli lagi media tanam segala macem. Karena itu kan harganya satu karung itu lumayan mahal ya, 1.000. Itu juga 25.000. 25.000 sekarang. Buat satu pot doang itu jadi mubazir banget. Kalau kita kompos kan kita bisa hemat gitu biaya apa sih namanya media tanam kita untuk tanaman tanaman. Iya, ini subur banget. Hasil daripada kompos kita buat tanaman ada pohon ini ficus, microcarpa atau beringin. Terus ini ada pohon rosemary. Ini ada gelombang cinta, ada paya, ada aglonema, ada gading citra. Banyak dari hasil kompos yang kita pakai buat media tanam mereka. Betul. Gitu, jadinya nggak terbuang sia-sia dan 2 tempat ini cukup loh. Jadi setiap hari kira-kira segini sampahnya. Kadang-kadang bisa lebih juga, dan 2 pot ini cukup. Jadi di sini ini dia akan ambles kalau misalnya dia udah ditunggu sebulan, nantinya dia bawahnya akan membusuk dan dia akan ambles sendiri. Jadinya nggak penuh-penuh 2 pot ini. Gitu. Kalaupun udah jadi, kita akan pindahkan ke pot, ke tanaman-tanaman, dan dia akan kosong lagi gitu. Dan yang pastinya manfaat banget adalah mengurangi biaya buang sampah. Iya betul. Dan kita nggak buang sampah. Iya. Udah berapa tahun kan anak nggak buang sampah? Udah hampir 3 tahun, 4 tahun lah. Jadi kita udah lama nggak buang sampah. Sampai tukang sampah juga udah nyariin kok nggak pernah buang sampah gitu ya. Ternyata kita udah memilah sampah yang anorganik kita pindahin ke bank sampah, dan yang organik ada di sini semua. Di 2 pot ini aja setiap harinya. Lumayan kan? Lumayan banget. Ya. Kayaknya segitu aja kali ya informasinya. Iya. Teman-teman ya, jadi nggak banyak. Mungkin kalau ada kekurangan atau kelebihan ngomongnya bisa dikasih kritik atau saran. Iya, tulis di komen aja. Oke, itu aja ya. Oke, terima kasih.